Sudah pasti hampir setiap orang di Indonesia tentu pasti sudah mengenal band yang memiliki basis penggemar terbesar di negeri ini. Penggemar setia mereka menyebut diri mereka dengan nama khas, yaitu Slankers. Band ini tidak hanya dikenal karena jumlah penggemarnya yang luar biasa, tetapi juga karena mereka merupakan salah satu band terbesar dalam sejarah musik Indonesia. Kepopuleran mereka tercermin dari tarif yang dikenakan setiap kali tampil dalam acara atau konser yang mencapai angka luar biasa, yaitu di kisaran $500 miliar atau sekitar 500 juta rupiah untuk setiap penampilan. Ya, mereka adalah grup band ikonik dan terkenal, yaitu Slank. Nama ini tidak hanya mencerminkan musik mereka yang unik dan berpengaruh, tetapi juga perjalanan mereka dalam mengukir sejarah dan prestasi di dunia musik Indonesia. Kembali ke masa awal pembentukan grup band ini. Ya gengs! Slank merupakan sebuah grup musik legendaris di Indonesia yang lahir dari rasa ketidakpuasan Bim Bim, seorang musisi yang awalnya sering membawakan lagu-lagu milik band-band besar dari luar negeri. Ketidakpuasan ini membuatnya merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, sehingga memunculkan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. Kisah perjalanan Slank sebagai band dimulai pada 26 Desember tahun 1983 di sebuah gang kecil bernama Potlot, terletak di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada awal berdirinya, Bim Bim mengalami kebosanan karena terus membawakan lagu-lagu dari band internasional seperti The Rolling Stones dan lagu-lagu dari Van Halen yang tidak menemukan keindahannya tersendiri. Hal ini memunculkan idenya untuk membentuk sebuah band yang dapat menyalurkan kreativitas dan ide musiknya sendiri. Dia pun mengajak sepupunya, Denny Ramadhani yang akrab disapa Dani BDN, untuk bergabung dalam membentuk band baru. Tujuan utama pembentukan band ini adalah untuk memberi Bim Bim kesempatan membawakan lagu-lagu ciptaannya sendiri di berbagai panggung pertunjukan musik. Pada saat Slank masih berada di tahap awal pembentukan dan belum memiliki vokalis serta gitaris, Bim Bim melakukan langkah taktis pertama dengan merekrut seorang manajer profesional bernama Agus. Menurut pandangannya, setiap band yang berambisi mencapai level profesional dalam industri musik harus memiliki manajer yang handal. Langkah ini didasari oleh pengalaman sebelumnya, di mana meskipun band terdahulu yang dia ikuti belum memiliki album atau lagu-lagu ciptaannya sendiri, Bim Bim sudah sering diundang untuk tampil di berbagai kafe ternama di Jakarta. Setelah berhasil merekrut seorang manajer, Slank pun mulai menyusun strategi yang lebih matang dengan merekrut pemain gitar dan vokalis guna melengkapi formasi mereka agar lebih solid dan siap untuk terjun ke panggung yang lebih besar. Antara tahun 1983 hingga awal 1984, Slank akhirnya berhasil menambah 3 personil baru yang sangat berbakat untuk melengkapi formasi band mereka. Ketiga personil tersebut adalah Muh Erwan Baswara yang dikenal dengan nama panggilan Erwan sebagai vokalis, Bongki Marcel sebagai pemain gitar yang dikenal dengan permainan yang dinamis dan penuh semangat, serta Abzawi di Satriaji atau yang lebih dikenal sebagai Kiki, sang kakak yang memegang peran sebagai pemain gitar utama. Dengan bergabungnya ketiga anggota baru tersebut, terbentuklah formasi awal dari band Slank yang terdiri dari Erwan, Kiki, Bongki, Dani, dan Bim Bim. Formasi ini menjadi cikal bakal dari perjalanan panjang Slank dalam merajut karya-karya musik yang akan mewarnai industri musik Indonesia, serta membuka pintu bagi mereka untuk menginspirasi banyak generasi muda dalam dunia seni musik. Pemilihan nama Slank sendiri terjadi saat perjalanan pulang menuju Potlot di dalam sebuah mobil setelah melalui hari yang panjang dan penuh diskusi. Saat itu, para anggota band, yaitu Erwan, Kiki, Bongki, Dani, dan Bim Bim, sedang dalam kondisi kebingungan dan menghadapi dilema besar untuk menentukan nama band baru mereka. Awalnya, Bim Bim dengan semangat kreatifnya mencoba memberikan ide nama Red Eyes. Namun, ide tersebut segera ditolak oleh seluruh personil, terutama oleh Dani, yang merasa bahwa nama tersebut kurang pas dengan gaya mereka yang unik dan berani. Ketika mobil mereka mendekati gang Potlot, Bim Bim melihat sebuah tembok yang bertuliskan cowok selengean
terinspirasi oleh tulisan tersebut, dan setelah melalui pertimbangan serta diskusi singkat, Bim Bim bersama anggota lainnya sepakat bahwa nama yang akan dibawa oleh band mereka ke arena musik Indonesia adalah Slank. Tahun 2019 awal karir Slank penuh dengan semangat perjuangan dan diisi dengan penampilan di berbagai tempat seperti kafe, acara ulang tahun, dan festival-festival band di Jakarta. Meskipun saat itu mereka sudah menciptakan lagu-lagu yang mereka percaya punya kekuatan unik dan cerita mendalam, namun mereka lebih sering tampil membawakan lagu-lagu populer dari musisi luar negeri. Pilihan mereka didasarkan pada fakta bahwa lagu ciptaan sendiri belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas saat itu. Pengalaman Slank mengikuti festival-festival di Jakarta syarat tantangan serta penuh lika-liku yang menguji dedikasi mereka. Meskipun tampil maksimal, mereka tidak pernah berhasil meraih predikat juara dari kompetisi-kompetisi tersebut. Gaya berpakaian mereka yang dianggap kurang serius, serta musik rock, blues, dan hard rock mereka yang belum sepenuhnya memiliki penggemar setia di Indonesia saat itu, membuat perjuangan mereka semakin berat. Pada tahun 1985, terjadi dinamika signifikan di posisi manajemen Slank. Agus, yang saat itu masih menjabat sebagai manajer, dipecat dari posisinya, membuka peluang bagi Bim Bim untuk mengambil alih peran tersebut sebagai manajer sementara. Di saat yang bersamaan, Bim Bim bersama Bongky berjuang untuk meyakinkan Bunda Yvette yang memiliki hubungan dekat dengan Bim Bim untuk mau menjadi manajer Slank. Namun, Bunda Yvette saat itu belum tertarik untuk mengambil peran tersebut. Pada bulan Maret tahun 1985, terjadi perubahan signifikan pada posisi gitaris utama Slank. Kiki memutuskan untuk keluar dari Slank karena alasan pribadi, meninggalkan 4 personil Slank yang tersisa dengan tantangan untuk menambah 1 anggota baru yang bukan untuk menggantikan posisi gitar, melainkan untuk mengisi posisi keyboard. Dengan perubahan strategi, posisi pemain gitar utama kemudian diberikan kepada Bongky. Tak lama berselang setelah perombakan tersebut, Bim Bim mengajak Adrian Sidarta alias Adri, yang juga merupakan abang kandungnya, untuk mengisi posisi keyboard. 1 bulan kemudian, pada April tahun 1985, Adri resmi bergabung dengan Slank. Namun, pada bulan Juni tahun 1985, Slank kembali menghadapi kehilangan salah satu personilnya. Erwan, sang vokalis, memutuskan untuk keluar dari Slank dengan alasan ingin melanjutkan pendidikannya di Amerika. Untuk mengatasi kekosongan pada posisi vokalis, Bim Bim memutuskan langkah berani untuk merekrut 2 vokalis baru sekaligus, yaitu Rebecca Lilian Agustina atau yang biasa dipanggil Lala, dan Uti Suharyani alias Utit. Lalu Slank kembali tampil dengan format baru yang terdiri dari 6 personil Bim Bim, Denny, Adri, Bongky, serta Lala dan Uti. Namun, formasi ini tak bertahan lama. Pada tahun 1986, Lala dan Uti memilih untuk mundur dari band. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Bim Bim mengajak Well Welly, mantan vokalis dari band Titini Stones Complex, untuk bergabung dengan Slank. Formasi ini dikenal sering tampil dengan gaya selengean khas selengean unik. Namun, formasi ini tidak bertahan lama karena memiliki dinamika internal yang cukup signifikan. Pada tahun 1987, Adri memutuskan untuk keluar dari band, meninggalkan Slank dengan 4 personil, Bim Bim, Bongky, Denny, dan Well Welly. Namun, tahun yang sama menjadi titik balik lainnya ketika Bim Bim merasa perlunya pengisian posisi keyboard dan mengajak seorang teman bernama Andre. Sayangnya, tak lama kemudian, Andre dan Well Welly memilih meninggalkan grup. Dengan demikian, Slank kembali harus mereformasi diri dan kali ini tersisa dalam formasi trio Bim Bim, Denny, dan Bongky. Karena Slank tak memiliki vokalis yang tetap pada saat itu, Denny harus bertransformasi untuk mengisi peran vokal. Pada saat yang bersamaan, Bim Bim mencari elemen tambahan dan memutuskan untuk memasukkan Imenes sebagai pemain bass. Formasi Slank pada waktu itu menjadi rajutan antara Bim Bim, Bongky, Denny, dan Imenes.
Namun, kelompok ini tak bisa bernafas lega untuk waktu lama. Jimenez dan Bongki memutuskan untuk meninggalkan slang. Hasilnya, slang hanya menyisakan Bim Bim dan Denny. Dalam upaya mempertahankan dan mengembalikan kejayaan musik mereka, Bim Bim merekrut beberapa musisi baru, Parlin Burman Siburian alias Pai sebagai gitaris utama, Jin Bun Wijaya alias Jaya sebagai gitaris rhythm, dan Thomas Samuel Karamoy alias Semi sebagai vokalis. Denny kembali mengambil alih posisi sebagai basis. Inilah formasi 8 yang mencoba membawa slang ke kancah musik dengan kombinasi energi baru. Namun, pada tahun 1987, Pai, Jaya, dan Semi memutuskan untuk berpisah dari slang, meninggalkan Bim Bim dan Denny kembali berjuang sendiri. Meskipun demikian, Denny mengambil peran vital lagi dan mengisi posisi vokal. Jimenez diundang kembali untuk memperkuat lini bass. Selanjutnya, James Anthony Verheven alias Anto direkrut sebagai gitaris. Bersama-sama, mereka membentuk formasi ke-9 slang yang terdiri dari Anto, Jimenez, Denny, serta Bim Bim. Pada tahun 1988, Denny memutuskan untuk mundur demi melanjutkan studinya. Ini menjadikan Bim Bim sebagai satu-satunya anggota asli yang bersedia melanjutkan perjalanan panjang dalam lanskap musik. Seiring berjalannya waktu, Anto juga memilih untuk keluar dari slang untuk membentuk band baru bernama Crossblood. Slang kembali tinggal dengan Bim Bim dan Jimenez. Mereka kemudian merekrut seorang vokalis wanita untuk menggantikan suara dari Nita Tilana. Posisi pemain basis dialihkan kepada Toll. Di tengah perubahan tersebut, posisi gitar utama berpindah kepada Jimenez. Adri kembali untuk menggantikan posisi sebagai keyboardist. Namun, masa anggotanya bersama slang kembali singkat karena Adri, Nita, dan Tolle memilih mundur dari band. Maka, Bim Bim merekrut Pai untuk menambah kekuatan gitar dan Welweli untuk posisinya dalam vokal. Dengan kembalinya Pai, Jimenez memperkuat posisi basis. Ketika keadaan mulai stabil, Indra Key diundang untuk memperkaya aransemen musik slang. Dengan demikian, terbentuklah formasi baru yang mencakup Welweli pada vokal, Pai pada gitar, Jimenez pada bass, Indra Key pada keyboard, dan Bim Bim tetap tak beranjak dari drum. Namun, tidak lama kemudian, pada tahun 1989, Jimenez dan Welweli memutuskan untuk keluar dari slang. Untuk mengisi posisi pemain bass yang kosong, Bim Bim mengajak Bongki untuk bergabung kembali. Bongki, yang semula bermain gitar, kemudian mengganti perannya menjadi pemain bass karena posisi gitar sudah diisi oleh Pai. Sementara itu, untuk posisi vokalis, Bim Bim merekrut Kakak yang ketika itu masih berusia 16 tahun. Kakak adalah adik kandung Kiki dan juga sepupu dari Bim Bim. Formasi ke-13 slang akhirnya terbentuk dengan kekuatan Bim Bim, Pai, Bongki, Indra Key, dan Kakak. Dengan komposisi ini, mereka mulai bekerja keras untuk membuat album dan menawarkan demo mereka ke berbagai label rekaman. Usaha mereka membuahkan hasil pada tahun 1990 ketika demo musik mereka diterima oleh sebuah label, memberikan kesempatan besar untuk tampil di industri musik. Debut mereka ditandai dengan peluncuran album Sut Sut Ha, di mana lagu-lagu seperti lagu memang, lalu lagu Sweet Sweet Hehe atau Gadis Seksi, lalu ada lagu Bocah, lalu ada lagu Kalah, lalu ada lagu American Style, lalu ada lagu Aku Gila, dan juga lagu Maafkan yang sangat berhasil meledak di pasaran. Album ini mendapatkan sukses luar biasa, terjual lebih dari 1 juta kopi, serta mendapatkan penghargaan dari BASF atau AMI, menjadikan slang sebagai pendatang baru terbaik yang berhasil menonjolkan genre rock dan blues. Pada waktu yang bersamaan, slankers, sebutan bagi penggemar setia slang, mulai bermunculan di seluruh Indonesia.
Kemudian, pada tahun 1991, Slank meluncurkan album kedua mereka yang berjudul Kampungan, yang sekali lagi berhasil mendulang sukses. Dengan lagu-lagu yang sangat enakin didengar, tentunya di album ini juga banyak lagu menarik dan sukses besar juga, seperti lagu Kampungan. Ada lagu nggak rock and roll? Ada lagu Mawar Merah. Ada lagu Terlalu Manis, Suka-Suka version. Ada lagu Nina Bobo. Ada lagu Bali, Bagus. Ada lagu Aborsi. Ada lagu Anak Terbuang. Ada lagu Pulau Biru. Ada lagu Tang Tang Blues. Dan juga Terlalu Manis, Jualan version. Menurut kalian dari album Kampungan ini, lagu yang paling enak yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Perjalanan musik mereka terus berlanjut hingga tahun 1993. Saat Slank merilis album ketiga mereka yang berjudul Peace, sampul album ini menarik perhatian karena memiliki kemiripan dengan Jim Morrison, vokalis legendaris dari The Doors. Album ini menampilkan lagu-lagu seperti Peace, lagu Kirim Aku Bunga, dan lagu anyar 10 Maret. Pada November tahun 1994, album keempat mereka Generasi Biru dirilis dengan single terkenal Kamu Harus Pulang. Kemudian pada Januari tahun 1996, mereka meluncurkan album Minoritas yang terus menunjukkan konsistensi dan inovasi mereka untuk lagu Bang Bang Tut dan juga lagu Tut Wuri Handayani yang sangat tren di masa itu, dan juga semakin bertambahnya para penggemar fanatik slang atau slankers yang mendominasi band-band pada masa itu. Dari album tersebut juga berhasil menemukan tempat di hati para penggemar. Pada pertengahan tahun 1996, Slank mengalami guncangan besar ketika berada dalam formasi ke-13-nya. Para slankers dikejutkan oleh rumor mengenai keretakan di dalam band. Kabar tersebut semakin memanas ketika Bim Bim memutuskan untuk memecat 3 personil inti dari band, yaitu Bongki, Pai, dan Indra, dengan alasan keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, pemecatan tersebut tidak diterima begitu saja oleh Bongki, Indra, dan Pai. Mereka bahkan mengirimkan surat keberatan atas keputusan itu. Dalam surat tersebut, Pai mengekspresikan ketidakterimaannya dan menuduh bahwa anggota Slank lainnya, termasuk Kakak dan Bim Bim, juga terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini mengungkapkan bahwa anggota personil Slank sempat terjerumus dalam dunia narkoba. Pada tahun 1993, mereka sudah mulai mengonsumsi genjer dan minuman batu atau keras. Selama pertunjukan di Bali, tawaran bubuk putih juga datang menghampiri mereka. Untuk formasi 14-nya, atau disingkat F-14, seperti pengganti para personil yang sudah dipecut dari band Slank, yaitu juga Ivan Kurniawan Arifin atau Ivanka, juga Abdi Negara Nurdin atau Abdi, dan Muhammad Ridwan Hafidz atau Rido. Nanti akan saya buatkan video lengkapnya. Jadi begitulah kisahnya, gengs. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum ya gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Adios, amigos. Hanya seputar musik.